Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yogyakarta, tanggal 15 Maret 2024. Saya hendak menyampaikan satu pengajaran firman Tuhan yang saya beri tema kekuatan api mezbah. Saudara, jadi di sepanjang sejarah umat manusia, itu manusia memiliki kecenderungan yang baik untuk mencari Sang Maha Pencipta, untuk mencari mendekat Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau di dalam Alkitab kita, saudaraku, media pertama yang dipakai manusia itu adalah mezbah persembahan. Seperti Kain dan Habil yang memberi persembahan, tetapi Habil memberi yang terbaik. Kemudian Tuhan berkenan kepada persembahan yang diberikan oleh Habil. Jadi di dalam rangka berkomunikasi mendekat dengan pencipta langit dan bumi, itu Habil memberikan persembahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita coba akan membaca Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai yang keempat. Dibaca Pak Nendra. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Amin. Saudaraku, persembahan Habil itu lebih dikenang. Karena apa? Memberi persembahan kepada Tuhan tentunya adalah yang terbaik. Memberi kepada orang saja kalau barang yang buruk kita nggak enak, bahkan yang diberi bisa komplain dan lain sebagainya. Jadi kalau kita memberi kepada orang lain, usahakan pemberian yang terbaik. Apalagi kita memberi kepada Tuhan yang namanya persembahan. Kalau memberi kepada manusia itu namanya berderma, saudaraku. Jadi tangan di atas ya. Nah begini, ini posisi orang yang memberi kepada orang lain. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tetapi ketika kita menghadap yang namanya mezbah Tuhan, tangan kita tetap di bawah, saudaraku. Jadi barang yang kita beri itu di sini diunjukkan, dipersembahkan. Nah, ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik kepada Tuhan, maka berikan persembahan yang terbaik. Ini cara sejak dahulu, saudaraku. Oleh karena itu, korbannya Habil, karena diterangkan di dalam Ibrani 11 ayat yang keempat, korbannya Habil itu korban terbaik. Oleh karena itu, apa yang dipersembahkan oleh Habil itu diterima oleh Tuhan. Kita akan membaca Ibrani pasal 11 ayat yang keempat nih, kenapa persembahan Habil itu diterima Tuhan. Coba dibaca Pak Nendra. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Iya, korban yang lebih baik. Jadi kalau saudara ingin berkomunikasi dengan Tuhan, doamu dijawab Tuhan. Kalau saudara berkorban itu, berlatihlah berkorban dengan baik. Jangan seperti pengorbanannya Kain. Jadi kalau berkorban itu berkorbanlah dengan sebaik-baiknya, saudaraku. Di dalam beberapa hal saya juga sering melakukan hal seperti itu. Saudara, kalau memberi kepada pekerjaan Tuhan itu bahkan lebih banyak dari apa yang saya nikmati secara pribadi untuk kesenangan tubuh saya. Lebih banyak yang saya berikan untuk pekerjaan Tuhan. Memberi kepada orang lain bahkan kadang lebih bagus dari apa yang saya pakai sendiri, apa yang saya makan sendiri. Saudaraku, itu cara supaya Tuhan itu berkenan atas persembahan, atas apa yang kita beri. Jadi karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain. Terus dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar,
karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya, sampai setelah Habel mati pun masih bisa berbicara. Saudaraku, saya memberitahu saudara juga bahwa pada saat itu, saudaraku, zaman Kain dan Habel, saat itu belum ada sistem ibadah yang baku. Ya, saudara, maka ini harus dipahami. Di tempat Kain dan Habel belum ada sistem ibadah yang baku, apalagi di wilayah kita, di bangsa Indonesia tentunya juga belum ada sistem ibadah yang baku pada saat-saat tahun-tahun itu, pada zaman Kain dan Habel itu, saudaraku. Maka Kain dan Habel ini merupakan satu contoh dari orang yang mencari Tuhan, dan carinya dengan cara apa? Memberikan persembahan. Jadi mezbah, yang namanya mezbah persembahan, mezbah korban bakaran itu adalah sarana yang paling tua yang ditemui di dunia ini di dalam pencarian manusia kepada Tuhan dengan mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik. Dan korbannya Habel itu didengar, diterima, yang merupakan anak sulung kambing dan domba. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi saat itu belum ada sistem ibadah yang baku-baku, saudaraku. Belum ada nyanyi-nyanyi apa, saudaraku, liturgi ibadah belum ada, saudaraku. Mereka berusaha mencari Tuhan itu dengan cara persembahan. Manusia masih berusaha mendekat kepada Tuhan dengan usahanya sendiri, yaitu dengan mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban. Ini sejak dulu, sejak Kain Habel. Kemudian di zaman Nuh, saudaraku, Nuh itu setelah selamat dari bahtera juga langsung mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi zaman Nuh itu belum ada kebaktian seperti sekarang ini. Saudara, kalau sekarang kan ada kebaktian, ada liturginya. Pertama diawali dengan doa pembukaan, kemudian puji-pujian, saudara, kemudian mungkin ada kesaksian, ada yang kemudian mengedarkan persembahan, kemudian khotbah seorang hamba Tuhan, kemudian doa penutup dari firman Tuhan, kemudian perjamuan kudus, kemudian doa lagi, saudaraku. Liturginya beda-beda, saudaraku, tetapi pada hakikatnya hampir sama karena kita dituntun oleh Alkitab lewat ibadah-ibadah baku yang sudah tertulis dari zaman Musa melalui kitab Imamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi pada zaman Nuh itu juga belum ada sistem ibadah seperti itu, tepuk-tepuk tangan, kemudian menyanyi-nyanyi, itu belum ada, saudaraku. Jadi Nuh itu berusaha mendekat kepada Tuhan, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan, persembahan ucapan syukur atas keselamatan bahwa Nuh dan keluarga sudah diselamatkan dari bahaya air bah. Saudaraku, itu merupakan cara Nuh mendekat, berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau saudara ingin berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik, coba saudara persembahan, saudaraku. Bukan coba, mari persembahan, saya anjurkan. Karena dengan saudara persembahan, itu Tuhan akan berkomunikasi dengan saudara. Itu sarana dari dulu, sejak zaman Habel, sejak zaman Nuh, saudaraku, bahkan Abraham juga. Saudara, kita akan membaca dulu ini kisahnya Nabi Nuh. Setelah dia selamat dari bencana air bah, kemudian Nuh itu tidak melupakan Tuhan, tetapi langsung mendirikan mezbah, langsung berkomunikasi kepada Tuhan pencipta langit dan bumi pada saat itu. Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20 dibacakan Pak Nendra. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ya, jadi setelah Nuh turun dari perahu, saudaraku, selamat dari bencana air bah,
Noh dan keluarganya itu, saudaraku, lalu Noh mendirikan mezbah. Ini sarana dari dulu, saudaraku. Sebelum ibadah itu belum ada, mezbah itu sudah ada. Makanya mezbah itu merupakan cara tertua dan sampai saat ini masih berlaku, saudaraku. Cara paling mudah supaya seseorang itu bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu Noh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram. Jadi yang dipersembahkan saat itu binatang yang tidak haram, ya. Ada tentunya sapi, lembu, domba. Saudaraku, kalau babi ya tentunya tidak dipersembahkan oleh Noh pada waktu itu, saudaraku. Sampai pada zaman tabernakel pun babi itu tidak dipersembahkan, saudaraku. Karena di dalam hitungannya oleh kitab Taurat, babi itu termasuk haram. Tetapi di dalam iman, saudaraku, kalau saudara makan daging babi ya tidak apa-apa. Karena Tuhan katakan apa yang masuk dari mulut itu akan keluar, kejambat juga. Saudaraku, yang menjadi haram itu adalah ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang memfitnah, ucapan-ucapan yang dusta, itu haram, saudaraku. Jadi Noh itu berkomunikasi dengan Tuhan melalui korban, melalui mezbah yang dipersembahkannya. Kemudian setelah Noh, saudaraku, ini zaman Abraham. Ini Abraham mempersembahkan Ishak di atas Gunung Moria atas perintah Tuhan. Jadi ini agak ekstrim ya, saudaraku, mempersembahkan Ishak. Kemudian Abraham itu taat naik ke Gunung Moria. Tetapi kemudian karena ketaatannya itu Tuhan justru tidak mengizinkan Ishak disembelih dan dipersembahkan. Tuhan menukarnya menjadi domba jantan yang bagus, kemudian disembelih menjadi korban. Jadi Abraham itu mempersembahkan Ishak di atas Gunung Moria yang kemudian diganti oleh Tuhan dengan domba jantan. Nah, pada saat zaman Abraham ini, saudaraku, persembahan itu selain merupakan ucapan syukur seperti yang dilakukan oleh Noh, juga merupakan bukti ujian dari imannya Abraham. Seberapa taat seseorang itu kepada Tuhan itu dengan persembahan ujiannya, saudaraku. Seberapa taat, seberapa cinta Abraham itu kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, itu ujiannya dengan persembahan. Dan Abraham memberikan yang terbaik, dan karena begitu baiknya yang diberikan justru Tuhan mengganti, saudaraku. Ketika Abraham itu taat untuk mempersembahkan Ishak di atas Gunung Moria, maka kemudian oleh Tuhan diganti dengan domba jantan. Jadi mezbah Tuhan pada zaman Abraham ini sebagai penguji. Jadi kadang seseorang itu diuji imannya lewat persembahan. Apakah betul-betul cinta Tuhan apa enggak? Itu diuji lewat persembahan, saudaraku. Ya, kalau orang yang imannya enggak teruji, pasti enggak lolos, saudaraku. Persembahan buat apa? Membuat enak pendeta saja, membuat enak para full timer, para pekerja di ladang Tuhan saja, sementara saya berbisnis, saudaraku, seperti itu, saudaraku. Tetapi karena persembahan itu merupakan batu ujian juga, saudaraku. Kalau saudara kaya, diberkati, tetapi tidak lolos uji, ya saudara akhirnya akan terbabit masuk kepada arus antikris di akhir zaman nanti, saudaraku. Jadi Abraham mempersembahkan Ishak di atas Gunung Moria, di mana Ishak kemudian diganti oleh Tuhan dengan domba jantan. Mezbah Tuhan pada saat itu, saudaraku, adalah sebagai penguji iman, imannya Abraham. Kejadian pasal 6 ayat Kejadian pasal 22 ayat yang ke-6 sampai ke-13. Kejadian pasal 22 ayat 6 sampai 13, dibaca Pak Nindra. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Anaknya sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Terus, Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa?" Saud Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu,
Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ya, 8. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Terus, Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. iya, lalu Abraham mendirikan mezbah. Nah, saudaraku, dulu belum ada ibadah yang runtut seperti ibadah pada zaman Musa. Itu tata cara ibadahnya sudah sangat komplit di zaman Musa, dengan ditulis di dalam kitab imamat itu komplit. Kalau zaman Abraham belum. Abraham ya bikin mezbah caranya waktu itu, masih seperti Kain dan Habil, juga masih seperti zaman Nuh juga, saudaraku. Diteruskan. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Terus, Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Amin. Saudaraku, jadi kepada orang yang bisa berkorban, lolos ujian itu, saudaraku, hadiahnya luar biasa. Sesuatu yang tidak ada bisa menjadi ada. Saudaraku, seperti Abraham ini, ketika berjalan bersama Ishak, Ishak bertanya, di mana domba yang akan dipersembahkan? Ternyata yang disuruh untuk dipersembahkan itu sebetulnya Ishak. Tetapi karena ketaatan itu, saudaraku, akhirnya menciptakan segala yang tidak ada menjadi ada. Kalau saudara persembahan di mezbah Tuhan, mendirikan mezbah Tuhan, saudara ingat pekerjaan Tuhan, ingat pelayanan, ingat menopang pekerjaan Tuhan, saudara itu akan diberikan mujizat dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Saudaraku, inilah keajaiban dari persembahan. Nah, kebanyakan orang itu lupa dengan persembahan, saudaraku, entah karena kesibukan ya. Dulunya itu rutin, saudaraku, tapi lama-lama lupa. Nanti datang lagi dalam keadaan yang sudah compang-camping. Pak Pendeta, ini bagaimana, bisnis saya bangkrut. Lah, padahal selama ini dia melupakan mezbah, saudaraku. Ada lagi yang datang, Pak Pendeta, bagaimana saya menderita sakit begini. Padahal, saudaraku, itu terjadi karena apa? Karena melupakan mezbah, melupakan persembahan bagi Tuhan. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh baik Nuh maupun Abraham. Nuh itu begitu dia tahu dia selamat dari bahaya banjir, dia langsung mendirikan mezbah. Tetapi orang-orang di akhir zaman, saudaraku, karena alasan kesibukan lah, alasan logika yang mengatakan kalau persembahan itu rugi lah, saudaraku, kemudian melupakan persembahan itu. Padahal dulu rutin, dan ketika rutin itu berkatnya mengalir terus. Saudaraku, ketika rutin badannya sehat, keluarganya sehat. Tetapi ketika dia itu mulai pelit, saudaraku, mulai melupakan mezbah Tuhan, ujian bertubi-tubi datang, saudaraku. Kebangkrutan datang, saudaraku. Datang kepada pendeta, kemudian, Pak Pendeta, doakan ya, saya ini sedang mengalami masalah ekonomi yang berat sekali. Nah, dalam batin saya, kamu dulu rajin persembahan, tetapi belakangan sudah lama sekali lupa, datang-datang kondisi compang-camping. Seperti itu, saudaraku. Jadi saudara jangan lupa kepada mezbah Tuhan. Kalau saudara ingin mujizat terjadi, ingin mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, ingin menerima mujizat yang dahsyat, saudara jangan melupakan mezbah Tuhan. Nah, ketika orang datang lama, saudaraku, dulu rajin persembahan, badannya sehat, kekar gitu, saudaraku. Lalu
suatu ketika menderita suatu sakit datang, Pak Pendeta, doakan saya sakit ini parah. Ya di batin saya nggak tega mau negur langsung itu saudaraku. Kamu nggak pernah persembahan sih sekarang. Itu saudaraku, sebetulnya hati itu berkata seperti itu, tetapi mau ngomong ya nggak tega. Ya baik, mari saya doakan, mendekat pada Tuhan ya, jangan melupakan kewajiban-kewajibanmu. Sudah yang dikasih Tuhan, nanti saya terangkan bahwa mezbah atau pengorbanan kepada Tuhan itu berlaku sampai Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2 menjelang masa Antikris. Pada saat itu baru persembahan itu memang dihentikan sama Tuhan, karena pada zaman Antikris nanti orang-orang kudus itu ibadahnya sudah susah, ibadah dari tempat ke tempat, dari hutan ke hutan, karena dunia sudah dicengkeram Antikris, tidak memungkinkan lagi untuk persembahan-persembahan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau saudara ingin mengadakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, seperti yang dilakukan Abraham, ayo persembahan terbaik bagi Tuhan, untuk kegerakan, untuk pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian zaman berganti. Setelah zaman Abraham tadi, zaman berganti kepada zamannya Ishak, kepada zamannya Yakub, kepada zamannya Yusuf di Mesir. Itu juga belum ada sistem ibadah, saudaraku. Masih sistem mezbah. Jadi mezbah itu merupakan alat tertua, saudaraku. Media paling tua untuk manusia itu berkomunikasi dengan Tuhan. Sampai dengan akhir zaman itu tetap ada. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi zaman berganti, zaman Ishak, zaman Yakub, zaman Yusuf, itu belum ada sistem ibadah yang baku. Belum ada tatanan ibadah yang baku. Adanya adalah mereka mendirikan mezbah bagi Tuhan, seperti nenek moyangnya. Saudara yang dikasih Tuhan, baru setelah pengutusan Musa, lalu ada ibadah yang baku dengan adanya kemah suci, tabernakel, beserta dengan tata cara ibadahnya yang ditulis di dalam kitab Imamat, yaitu imam-imam yang melayani tata cara ibadah sistem tabernakel, dan itu menjadi patokan juga di dalam ibadah sampai dengan saat ini, saudaraku. Paling tidak menjadi semangat, spirit kita gali makna rohani dari tabernakel itu seperti apa. Dari sana kita membuat liturgi-liturgi ibadah di akhir zaman, bahkan juga di bapak-bapak gereja juga sebetulnya mengambil dari sana juga liturgi ibadah itu, saudaraku. Baru setelah pengutusan Musa itu ada ibadah yang baku dengan adanya kemah suci, tabernakel, beserta tata cara imamat yang melayaninya. Kemudian, saudaraku, akhirnya seluruh korban itu menunjuk kepada satu korban saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini penting, nanti saya terangkan. Kita akan membaca Ibrani pasal 10 ayat 9 sampai 12. Jadi semua korban itu, semua apa yang dikorbankan manusia di dalam kitab Taurat, saudaraku, akhirnya digenapkan di dalam satu korban saja, yaitu korban Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Ibrani pasal 10 ayat 9 sampai 12 dibaca Pak Nendra. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Terus, dan karena kehendaknya itulah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. iya, persembahan tubuh Yesus Kristus. Terus, selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. ya, 12. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Iya,
hanya satu korban saja, saudaraku. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja, karena dosa ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Saudara, nah ini kemudian ayat ini sering dipelintir, saudaraku. Setelah ada korban Kristus lalu apakah kita tidak perlu persembahan bagi pelayanan, saudaraku? Nah, di Ibrani 10 ayat 9 sampai 12 ini sering dipelintir, sering dipotong-potong sedemikian rupa oleh orang-orang yang memang hatinya sebetulnya pelit, saudaraku, dan tidak mau persembahan, sehingga tidak lagi menyatakan bahwa persembahan itu perlu. Bahkan tidak hanya sampai di situ, ditambah ayat lagi Roma pasal 12 ayat 1 itu, di sana ada ditulis bahwa saudara-saudara harus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kemudian kalau ditanya, kamu kok nggak persembahan, kenapa? Loh, aku kan sudah persembahan tubuh, sudah baik. Saudaraku, itu bohong, saudaraku. Orang mengatakan bisa persembahan tubuh, tetapi persembahan harta saja tidak bisa, itu sesuatu yang bohong, saudaraku. Jadi kalau orang bisa mempersembahkan tubuh, jangankan kok, saudaraku, dia harus bisa mempersembahkan yang lebih ringan dari tubuh, harta, kemudian kemuliaan, kemudian waktu. Itu ada yang harus kita persembahkan pada Tuhan. Waktu-waktu kita, tidak semuanya waktu itu untuk menuruti keinginan daging kita, untuk keperluan kita. Ada waktu-waktu yang harus kita berikan, kita persembahkan bagi Tuhan. Makanya ada hari Sabat, saudaraku, itu waktu yang kita persembahkan bagi Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi setelah Tuhan Yesus berkorban, menggenapkan segala korban pun, saudaraku, ini persembahan itu tetap ada, karena untuk menunjang pelayanan, untuk membangun pelayanan itu butuh pengorbanan, saudaraku. Dan saat-saat sekarang ini bahkan, saudaraku, itu sangat membutuhkan topangan-topangan pengorbanan yang sedemikian rupa. Jadi, saudaraku, orang-orang yang sebetulnya hatinya itu memang pelit dan tidak mau persembahan sering memelintir Ibrani 10 ayat 9 sampai 12 ini. Kemudian juga ditambah lagi, aku kan sudah persembahan tubuh, nggak perlulah persembahan yang lain menopang dalam bentuk mungkin harta kekayaan, nggak perlulah, aku kan sudah persembahan tubuh. Bohong, saudaraku. Kalau orang bisa mempersembahkan tubuh, itu pasti yang lain bisa. Waktu, harta kekayaan, hikmat, kemuliaan, pasti bisa. Kalau hal-hal yang lain, waktu bisa, kemuliaan bisa, hikmat bisa, kekayaan bisa, baru orang itu bisa mempersembahkan tubuh. Jadi Roma 12 ayat 1 itu maknanya dalam, ya, tidak nyanyian saja. Kalau nyanyi sih enak, Bapa, ku persembahkan tubuhmu. Wah, kayaknya saudaraku sudah luar biasa gitu, saudaraku, sudah lep bahasa Jawanya itu, saudaraku. Tetapi saudaraku, itu harus diuji. Kalau sudah bisa mempersembahkan tubuh itu, kamu sudah bisa persembahan kekayaan belum? Kamu sudah bisa persembahan waktu belum? Kamu sudah bisa persembahan hikmatmu belum? Kepandaianmu itu untuk pekerjaan Tuhan belum, saudaraku? Nah, coba kita akan baca Roma 12 ayat 1 ini aja yang sering dipelintir juga oleh orang-orang yang nggak senang persembahan. Yuk kita baca, Pak Nendra, Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Iya, itu ibadahmu sejati. Aku kan sudah persembahan tubuh. Itu ibadah sejati, saudaraku. Itu kebohongan yang luar biasa. Orang yang belum bisa persembahan waktu kepada Tuhan, orang yang belum bisa persembahan hikmat kepada Tuhan, orang yang belum bisa mengorbankan waktunya untuk Tuhan, kok berkata, aku kan sudah persembahan tubuh. Itu kebohongan yang tiada tara, saudaraku.
Jadi belajar dulu persembahan yang ringan-ringan, persembahan waktu, persembahan pikiran, persembahan kekayaan. Itu hal yang lebih ringan daripada persembahan tubuh. Saudara, kemudian saya akan kasih tahu kepada saudara, diangkatnya atau berhentinya korban atau segala macam persembahan itu adalah pada Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, sesaat menjelang Antikris. Atau kalau di dalam Daniel pasal 9 ayat 27 itu di pertengahan ke-7 masa. Jadi 3,5 tahun sebelum Tuhan Yesus Kristus datang, atau 42 bulan sebelum Tuhan Yesus Kristus datang, itu memang mezbah atau tusiasterion itu diangkat oleh Tuhan. Padahal mezbah itu ada sejak kapan? Sejak Kain dan Habel itu sudah ada mezbah. Sejak Nuh itu sudah ada mezbah. Mezbah itu tertua, saudaraku. Sejak zaman Abraham mezbah sudah ada. Ishak, Yakub, mezbah sudah ada, meskipun bait suci belum ada. Jadi mezbah itu pertama menjadi alat komunikasi manusia dengan Tuhan. Makanya mezbah itu kekuatannya begitu dahsyat bagi orang yang mengerti, bagi orang yang memahami. Persembahan kepada Tuhan itu sesuatu yang dahsyat, di mana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Sudah, jadi diangkatnya atau berhentinya segala macam persembahan itu adalah pada Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Itu terjadi sesaat menjelang masa Antikris. Itu nanti gereja akan diukur. Untuk apa? Yang memenuhi ukuran yang ditetapkan Tuhan. Yang satu akan harpaso, kemudian yang lainnya akan diungsikan atau theogo. Yang harpaso itu dibawa ke tahta Allah langsung, kemudian yang diungsikan itu dibawa ke satu tempat yang namanya padang belantara pengungsian untuk disempurnakan selama 42 bulan. Saudara, saya tidak sedang membahas tentang harpaso dan pengungsian ya, saudaraku, tetapi saya sedang membahas masalah pengorbanan. Jadi nanti pengorbanan itu akan dihentikan sesaat sebelum masa Antikris, sesaat sebelum harpaso, saudaraku. Jadi ketika harpaso itu nanti pengorbanan juga dihentikan, saudaraku. Mezbah itu diangkat oleh Tuhan karena pada saat masa Antikris itu, saudaraku, sudah tidak memungkinkan lagi manusia beribadah dengan baik, mempersembahkan segala sesuatu sudah sulit dan bahkan tidak bisa. Dunia sudah dalam cengkeraman Antikris, ibadah menjadi tidak memungkinkan, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat, dari hutan ke hutan. Saudaraku, kita baca Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Amin. Mezbah ini aslinya tusiasterion. Tusiasterion itu bukan mezbah dupa. Mezbah dupa itu untuk membakar kemenyan. Kalau tusiasterion itu untuk mempersembahkan binatang-binatang korban. Yang dahulu juga sudah ada itu sejak lama, saudaraku. Sebagai media komunikasi antara manusia dengan Tuhan itu mezbah. Sejak zaman Habel, sejak zaman Nuh, sejak zaman Abraham, Ishak, Yakub. Kemudian pada zaman Musa, saudaraku, tata ibadah itu menjadi komplit dengan sistem ibadah tabernakel, saudaraku, menjadi komplit pada zaman Nabi Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, coba dibaca kemudian ayat yang kedua. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Amin. Jadi mezbah tusiasterion itu memang akan berhenti. Kapan? Itu 42 bulan pada masa Antikris. 42 bulan atau 3,5 tahun pada masa Antikris.
Jadi ketika gereja Harpaso, ketika gereja diungsikan, saudaraku, pada saat itu juga memang persembahan dihentikan. Ya, sudah mengerti? Jadi ini perlu kita pahami, saudaraku. Dan saya memberitahu kepada saudara lagi, perbedaan orang-orang yang nanti ikut Harpaso dan pengungsian itu rupanya orang yang menghargai mezbah, bisa mempersembahkan sesuatu yang beda dengan orang-orang yang cuma dengan mulutnya memuliakan Tuhan, tetapi tidak bisa mewujudkan ungkapan syukurnya itu dalam perbuatan. Nah, ini nanti perbedaan antara orang yang bisa Harpaso itu orang yang bisa mewujudkan rasa syukurnya itu di dalam perbuatan, persembahan. Tetapi orang yang tertinggal itu bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, saudaraku. Memuji, memuliakan Tuhan bisa, tetapi ketika harus berkorban itu nggak bisa. Nah, orang-orang yang seperti itu nanti tertinggal. Kita akan membaca, saudaraku, saya teringat ini penting, karena ini merupakan tanda dari orang-orang yang bisa Harpaso. Itu orang yang bisa berkorban, saudaraku. Berkorban teristimewa, ya kita akan baca saja Wahyu pasal 5 ayat 12, ini orang yang bisa Harpaso. Itu bisa mempersembahkan 7 perkara. Yuk dibaca Pak Nendra, Wahyu 5:12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, Iya, dan kuasa kekayaan, dan hikmat, terus dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Ini orang yang bisa Harpaso dan bisa diungsikan. Itu mereka bisa mempersembahkan 7 perkara, yaitu anak domba yang disembelih, itu artinya Tuhan Yesus, itu layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. 7 perkara. Tetapi orang-orang beriman yang lain, yang imannya itu kanak-kanak tadi, saudaraku, mereka nggak bisa mempersembahkan sama seperti yang dipersembahkan oleh orang-orang yang Harpaso. Kemudian, saudaraku, ada orang lain yang jumlahnya, ini orang beriman juga, orang selamat juga, saudaraku, yang jumlahnya sangat banyak, bahkan dikatakan tak terhitung, yang masuk surga juga, namun masuk melalui masa antikris. Itu mereka juga bisa mempersembahkan 7 perkara, namun beda, saudaraku. Jadi ini perhatikan baik-baik. Sekarang banyak, nah, seperti yang pernah saya sampaikan, kalau orang itu kekristenannya itu halaman itu memang suasana yang paling enak, paling nyaman di area kekristenan itu paling penak, paling nyaman, saudaraku. Percaya selamat, sudah, saudaraku, itu saudaraku paling enak, paling nyaman halaman itu, saudaraku. Syaratnya sedikit, tetapi saudaraku, untuk orang yang bisa Harpaso dan diungsikan itu syaratnya memang beda. Karena itu menyangkut tingkatan iman. Kita akan membaca Wahyu pasal 7 ayat 12 ini menceritakan orang yang jumlahnya sangat banyak, yang masuk surga juga, namun harus masuk jalur masa antikris, saudaraku. Mereka bisa mempersembahkan 7 perkara juga, tapi ada sedikit perbedaan. Dibaca Wahyu pasal 7 ayat yang ke-12 sampai 14. Sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat, dan syukur, dan hormat, dan kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sampai di sini dulu. Ini bedanya, saudaraku. Di Wahyu pasal 7 ayat 12, ini orang yang selamat masuk surga juga, tapi harus melalui masa antikris. Itu mereka bisa mempersembahkan 7 perkara juga. Coba dihitung. Pertama ini puji-pujian, kemudian yang kedua kemuliaan, kemudian yang ketiga hikmat, yang keempat syukur, yang kelima hormat, yang keenam kekuasaan, yang ketujuh kekuatan. 7 perkara juga. Yang diganti apa, saudaraku? Kekayaan. Saudaraku, di sini orang yang tertinggal itu nggak bisa mempersembahkan kekayaan. Itu tadi dia berdalih dengan ayat seperti Roma 12:1 tadi,
Aku kan sudah persembahan tubuh. Buat apa persembahan kekayaan, saudaraku? Berdalih dengan ayat, saudaraku. Jadi ini perbedaannya. Di sini oleh orang-orang yang tertinggal itu, persembahan kekayaan itu diubah dengan satu persembahan yang namanya syukur, saudaraku. Jadi mereka bersyukur dengan mulut saja. Aku bersyukur ya Bapak, Engkau luar biasa. Bersyukur ya bisa, saudaraku. Bocah cilik juga bisa kalau begitu, saudaraku. Jadi mengubah, kalau yang Wahyu pasal yang ke-5 ayat ke-12 sama ya ayatnya. Ini Wahyu pasal 7 ayat 12. Saudaraku, jadi mudah ingatnya. Wahyu pasal 5 ayat 12 itu mereka bisa mempersembahkan kekayaan, kuasa, kekayaan, hikmat, kemuliaan. Sudah bisa baca tadi Wahyu pasal 5 ayat 12 tadi. Nah, kekayaan itu diubah di sini menjadi ucapan syukur. Aku bersyukur padamu Bapa. Aku bersyukur padamu Yesus. Tapi tidak pernah bisa mengejawantahkan ucapan syukur itu dalam bentuk nyata. Nah, di Wahyu pasal 5 ayat 12, orang-orang yang bisa harpaso dan diungsikan itu bisa mengejawantahkan ucapan syukur itu dalam perbuatan. Mereka mempersembahkan kekayaan, saudaraku. Nah, jadi luar biasa, karena memang di akhir zaman kegerakan itu butuh, saudaraku, support, topangan-topangan dari orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan, orang-orang yang seperti ditulis dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 12 itu, saudaraku, yang rela mempersembahkan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, pelayanan-pelayanan di akhir zaman yang nanti akan berderap dahsyat dari Indonesia, dari Amerika, dari Eropa, dari Cina, saudaraku. Mereka butuh itu, saudaraku. Butuh persembahan kekayaan, nggak cuma syukur. Syukur ya Bapak, aku mengucapkan syukur, ya bagus. Tapi itu anak SD juga bisa kayak gitu, saudaraku. Nah, saudara, makanya ini hati-hati. Wahyu pasal 7 ayat 12 ini adalah orang yang tak terhitung banyaknya. Sebagian besar dari orang-orang percaya, tapi masuk surga juga, tapi harus melalui jalur masa antikris. Saudaraku, ayat 13 dibaca, Pak Nendra. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Ya, terus? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Iya, mereka keluar dari masa antikris, saudara. Terus? Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Amin. Saudaraku, jadi orang-orang yang bisanya cuma ngomong. Saudaraku, aku bersyukur ya Bapak, aku bersyukur ya Yesus, aku bersyukur ya Roh Kudus, tapi nggak pernah bisa mengejawantahkan ucapan syukur itu. Saudaraku, hati-hati ya, nanti bisa menjadi sekedar kata-kata ya, saudaraku. Jadi kata-kata itu harus ada perbuatan. Makanya bedanya dengan Wahyu pasal 5 ayat 12 di sana. Saudaraku, Wahyu 5 ayat 12 itu ucapan syukurnya itu sudah meningkat menjadi perbuatan dengan cara mempersembahkan kekayaan. Saudaraku, jadi ini bedanya yang membuat orang itu nanti bisa ikut harpaso dan orang yang nanti akan memasuki masa antikris. Orang banyak yang tak terhitung jumlahnya itu. Saudaraku, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara, memberikan roh hikmat dan pengertian pada saudara. Waktu Tuhan sudah semakin dekat, kita harus bergegas memperbaiki diri, memperbaiki iman, harap dan kasih kita mewujudkan ucapan syukur itu dalam tindakan nyata, bukan hanya kata-kata saja. Salam penuaian, salam kegerakan kitab Wahyu. Tuhan Yesus Imam Besar Agung memberkati. Haleluya. Amin.